Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Putra Galatama dengan NPM 23070510009. Video ini dibuat untuk memenuhi UTP praktikum pemrograman mobile, dan yang mana saya mendapatkan bahan dari Kak Kes. Nah, untuk yang pertama mungkin kita akan running terlebih dahulu. Oh iya, sebelum itu biasanya kan kita akan membuat project. Di sini seperti biasa kita klik yang new. Di sini ada yang new project. Nah, di sini kita akan memilih yang bottom. Nah, sesuai dengan perintah atau bahan yang telah diberikan. Kita memilih bottom navigation. Kalau sudah, kita klik next, dan seperti biasa kita klik yang finish. Nah, oke, kalau sudah mungkin kita akan running terlebih dahulu buat hasilnya atau runningannya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang telah dibuat. Nah, di sini ada home, profile, dan notification. Nah, oke, jadi di sini buat alurnya yang pertama kita kan di sini ada yang namanya Kotlin plus Java. Nah, di sini kita ada 3 package. Nah, yang paling atas itu ada yang namanya UI. Nah, UI itu adalah tampilan yang dimana di sini tuh untuk yang ini nih, home, profile, notification. Jadi di sini kalau misalkan kita mau nambah gitu UI-nya, kan di sini cuma ada 3 nih sesuai kebutuhan saya. Ada home, notification, dan profile. Nah, kalau misalkan mau nambah, ini diklik kanan, kemudian diklik new, dan di sini itu yang package, kita jadi buat package baru gitu. Nah, di sini ketikin namanya, selesai seperti itu. Nah, oke, kemudian di dalam setiap package atau setiap UI ini itu ada namanya fragment. Nah di sini jadi cara buat fragment itu, yang pertama kita klik home. Nah, ini di klik kanan. Kemudian di sini kita klik new, kemudian di sini adanya fragment dan pilih yang fragment blank. Nah, ini. Dan di sini kita sesuaikan dengan namanya. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah klik finish. Nah, di sini sudah terbuat fragmentnya, dan di sini sama ya, kita buat package yang disesuaikan gitu kan. Nah, di sini ada fragmentnya yang udah kita buat. Dan kemudian jika sudah membuat UI-nya, kemudian sudah membuat fragmentnya, kita bakal ke bawah, yaitu ke string. Kita ke sini, nah kita ke values, kemudian kita ke strings. Nah, di sini ya, dilihat. Jadi di sini tuh string gimana ya? Ini tuh bakal dipanggil gitu. Jadi misalkan di sini kita buat string yang namanya home. Nah, kemudian yang kedua kita profile, dan yang ketiga notification, sesuai dengan UI-nya seperti itu. Nah, kemudian di bagian navigation, nah di sini, nah menu itu tuh dipanggil gitu loh. Nah, tadi kan kita udah buat kan di sini. Nah, navigationnya, fragment home-nya di sini dipakai. Nah, seperti ini. Ini kita sudah buat navigationnya di sini. Jadi kalau misalkan kita mau nambah satu UI-nya contohnya ya, di sini kita tinggal salin aja nih yang ini. Nah, kemudian kita seperti biasa Ctrl C, dan di bawahnya Ctrl V. Nah, dan di sini pasti disesuaikan. Kalau misalkan di sini tulisannya apa gitu ya, rumah misal. Nah, itu semua berarti rumah nih yang notification. Nah, seperti itu aja. Oke. Oke. Jadi selanjutnya yaitu di sini buat drawable-nya atau gambar-gambar yang diperluin itu sudah ada atau di asset. Nah, ini sudah disesuaikan, sudah disiapkan. Caranya sama ya. Jadi kita tinggal salin atau drag aja ke sini. Biasanya sih enak disalin. Jadi gambar yang mana itu bakal disalin. Nah, contohnya di sini. Nah, ini kita klik Ctrl C, kemudian di sini kita Ctrl V di bagian drawable-nya.
Nah seperti itu, nanti klik OK aja. Nah oke, kemudian di menu activity nah di sini juga disesuaikan ya. Kalau misalkan kita kan udah buat yang home profile notification, nah ini bakal dipakai seperti di bottom navnya. Jadi kita disiniin, nah itu ada tulisan home. Nah di sini ada tulisan profile, ya kan. Nah kemudian kalau kita di sini, nah tanpa diklik ya itu ada tulisan tuh yang namanya notification tuh di atas yang warna abu. Oke, kalau sudah di sini lanjut yang di main ya, di main activity. Nah di sini kita harus nambahin RID-nya juga kalau misalkan kita buat yang baru ya, UI yang baru di sini. Contohnya di sini kan udah navigation home, profile, navigation notification. Nah di sini kita kasih koma lagi, RID dan seterusnya seperti itu. Oke, jika sudah, kemudian di sini ada yang namanya splash. Nah di sini saya singgung sedikit di sini di bagian layout. Nah, di home. Nah sebenarnya home ini itu bisa di scroll ya. Jadi di ini yang challenge touch goals di sini sebenarnya bisa di scroll. Jadi sebentar saya tambahin dulu. Itu bisa di scroll, caranya kita cari dulu. Nah di sini nih. Nah dia tuh bakal ngegeser gitu kalau misalkan di sini contohnya ya, kita tambahin margins star misal. Coba kita ulang lagi. Nah dia tuh bakal ngegeser tuh. Nah tuh, nah seperti itu. Sebenarnya itu bisa di scroll kalau dia datanya banyak, itu contohnya. Oke, sudah. Selanjutnya adalah splash screen. Oke, kita hapus saja. Nah selanjutnya adalah splash screen. Jadi splash screen itu berhubungan dengan manifest ya, dan juga dengan layout. Nah di sini splash. Nah jadi layout sama yang buatnya, jadi di klik kanan, kemudian di new, kemudian di sini activity. Nah di sini nah seperti di sini ya, banding enak dari sini gitu. Di sini misal xml. Nah seperti itu ya. Oke, jika sudah, oke selanjutnya berhubungan dengan layout, manifest dan juga splash. Nah jadi splash tuh kalau biar tahu kita mungkin ulang ya, di aplikasinya itu dia adalah tampilan awal tuh. Sebentar. Nah ini adalah splash screen. Nah jadi itu dia kayak tampilan awal yang sebelum ke halaman utama, dia tuh ada yang paling depan gitu loh. Itulah pokoknya splash screen. Jadi di sini kita splash screen seperti biasa ya, sama aja. Kemudian di manifest ini jangan sampai salah di bagian nih. Nah ini icon yang bakal dipakai. Nah dan jangan sampai salah juga lokasinya. Kalau di saya kan saya ngasih gambarnya itu terletak di map map. Nah ini di map map. Kalau misalkan di drawable ya disesuaikan aja seperti itu. Oke, jika sudah, nah ini sama aja, ini buat delaynya. Oke, jika sudah,
Nah, seperti itu. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi itu adalah alurnya. Yang pertama kita buat UI, kemudian kita buat fragmentnya, kemudian di drawable-nya jangan lupa gambar yang bakal kita pakai, dan buat layoutnya juga. Dan layoutnya tuh biasanya dia otomatis, kalau misalkan kita buat dari UI dia otomatis terbuat gitu dari layoutnya. Kemudian di string kita tambahin, dan itu nanti bakal bisa dipanggil di mobile navigation. Nah, seperti itu. Kemudian buat splash kita tambahin buat baru ya, file kt atau kotlin itu di bawah main activity. Kemudian kita setting Android manifestnya di sini buat ngarahin atau ganti logo yang di depan buat splash, buat splashnya. Kemudian jangan lupa kita juga buat layoutnya seperti itu. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.